Baktining Suputra diceritakan di desa Baliage, Tenganan Pegeringsingan, ada seorang anak yang mempunyai tabiat sangat nakal dan tidak pernah mendengarkan perkataan orang lain. Sehari-hari ia selalu berperilaku seakan-akan dunia ini miliknya sendiri dan egoisme selalu tertanam di dalam benak pikirannya. Anak tersebut bernama Imade Tomlos. Suatu saat di pagi hari, Made duduk tenang di bangku sekolah, dihadapkan dengan sebuah soal ulangan agama tentang susila agama Hindu. Imade melihat sesekali ke arah gurunya dan mendengar arahan dari gurunya, lalu beranjak untuk melanjutkan mengerjakan soal yang pertama tentang Trihita Karana. Anak-anak, baca dan kerjakan soalnya. Yang kerjakan nomor sendiri. 60 menit anak-anak. Siapa guru? Dengan raut muka, alis yang mengkerut, Made mulai menatap soal dan beranjak untuk membaca dan mengerjakannya. Made sesekali melihat ke arah gurunya dan mendengar arahan dari gurunya, dan langsung beranjak menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang pengertian dari Trihita Karana. Setelah menjawab pertanyaan yang pertama, Made melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pengertian dari pawongan beserta contohnya. Made mulai merasa bingung setelah membaca soal tersebut. Sekian menit, Made mulai mengingat tentang peristiwa yang lalu ketika Made mulai bertengkar dengan temannya dengan permasalahan saling mengejek dan saling menghina. Rumah gede pulas. Becing EPR apa nih? Onen deh santai kan durian kayaknya. Ini semangat bawa mesikan. Tuh bawain kan aneh. Ibu kan bonong kasih ini terbang ke dokang. Awak cie, engkanya cine adi orang coba ngomong kah cai. Kecil adik sih kenyat. Engkanya cine. Udah jangan. Nah, cara jalan ini senawas pansatun. Pak pidana empal tuh sekan empal ya. Mungkin cara beparas paros, terus mentake. Terus itu bapak kita beda sih cara benar ya dua lebongang tuh gini. Sih, enggak ada pelajaran cerita karena ini madam pawongan tuh. Akuatin pawongan tuh sebenarnya. Pawongan tuh kira-kira tuh harus harmonis antara manusia dan manusia gitu. Nah deh, naman, deh cara marah gitu menjaganya sebab peninggalan sebetulnya. Begitu, lan, barang-barang mau jalan boleh. Itu menjaga dina, yuk, boleh.
menjawab pertanyaan yang kedua, Made mulai melanjutkan soal ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan pengertian dari pelemahan dan berikan contoh real dari pelemahan tersebut. Made mulai mengingat-ingat kejadian yang terdahulu yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 3, yaitu ketika Made sedang berburu. Jani bapa nuturang sepatutnya rago tuh hidup di Bali. Kengken seharusnya rago pang patut cara di sastra, di ajar-ajaran agama. Mekejang ada nih, kengken sepatutnya rago. Ning, ane lakarna yang kening tun itu pusing je patut. Antu cening adane nyakitang pekaryaan gesang yang dewasa. Iya, kan merubuhkan urin bapo. Cening aja ada dua, sepatutnya nyago lan lestariang lingkungan. Nakal saja dede. Nah, jadi bapo nuturan bin. Yen pelemahan itu nak indik made manusia mungkin sepatutnya nyago alam. Yen ing made cara busan ngutang luwu sembarangan. Nyanan banjir ken dadene. Apa? Made ngide pelih. Made karsing ben ulang syarat itu. Setelah menjawab pertanyaan yang nomor 3, Made melanjutkan untuk membaca soal yang nomor 4. Ketika Made selesai membaca soal yang nomor 4, Made mulai teringat tentang persembahyangan yang lalu.
sing teman pelajaran Trita Karano di sekolah. Ane ken madan perahyangan tuh. Ane madan perahyangan tuh di hubungan manusia teken betaro dini ken ide sangang dewasa. Yen kita cara made sembayang, ngugul-ngugul timpal, terus sing adane menghormati Tuhan. Ngerti deh? Oh, Pak Jani. Nah, lamun gitu jani made jumunin semayang pang menciri bakti ken ide sangang dewasa. Nyak jumunin semayang ini bener. Kenapa? Nih, jumunin mungkin. Anak sembahyang. Made mulai beranjak menjawab pertanyaan yang terakhir. Apakah yang disebut dengan orang yang menjalankan ajaran Trihita Karana? Karena adalah tiga hubungan yang harmonis, seimbang dan konsisten antara sang pencipta dengan manusia, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi, Trihita Karana dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu pelemahan, yang kedua pawongan, dan yang ketiga adalah perahyangan. Pelemahan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dengan cara melestarikan lingkungan sekitar. Pawongan adalah hubungan harmonis antara sesama manusia, yaitu dengan cara saling menghormati, menyayangi, dan mengasihi dengan sesama manusia. Baik, sudah tentu yang terakhir merupakan perahyangan, yang merupakan hubungan baik antara manusia dengan ide sang dewasa. Jadi, anak yang baik adalah menjalankan Trihita Karana yang sering disebut dengan Baktining Suputra. Om Santi, Santi, Santi. Balik sini, balik sini. Balik sini.
kejadian yang terdahulu yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 3, yaitu tentang susila. Please tuh. Mengingat-ingat tentang persembahan. Nah, ulang. Trihita Karana adalah 3 hubungan yang harmonis dan seimbang serta konsisten antara manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Trihita Karana dibagi menjadi 3. Yang pertama, pawongan. Yang kedua adalah kelemahan. Dan yang terakhir adalah layangan. Pawongan adalah hubungan harmonis antara sesama manusia. Karena dibagi menjadi 3. Yang pertama, pawongan. Yang kedua, kelemahan. Dan yang terakhir adalah layangan. Pawongan adalah hubungan harmonis antara sesama manusia. Dah. Nah, itu apa waktu masuk itu? Adek gua ada baju. Semua juga ada. Ya. Baik.